Ibu Dian, Gimana kabarnya Bu Meni? baik Bu. Nah, Bu Meni, ini saya besok rencana akan ikut masuk ke kelasnya Bu Meni untuk supervisi. Ya. Apakah Bu diperbolehkan? Boleh Bu. Kira-kira hari apa Bu? Hari Jumat saja Bu, di jam ke 5.6. Jam ke 5.6 itu berarti jam ke setengah 11 ya? Setengah 11, setengah istirahat pertama di Baik. kelas 10 KC 1. Iya, baik. Kira-kira pelajarannya apa Ibu? Untuk pelajarannya ini sudah masuk bab ketiga, itu tentang hikayat. Oh, tentang bahasa Indonesia. Ini yang bisa dapat 1, 2, 3, 4. Aulia. Siapa Denny? Iya. Sini nggak ada. Oke, ya. Terus Naila sama Sabrina. Ini si Kalisa sakit, Kalisa sakit, dia izin. Betul. Iya. Unsur intrinsik, kemudian yang nilai-nilai berapa? Kita mempelajari tentang unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam hikayat. Begitu. Nah, ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai dan unsur intrinsik dari cerpen. Silakan bisa dibuka halaman 63. Ini sudah. Kalian mempelajari. Ini untuk tujuan pembelajaran
kita pada pertemuan kali ini itu membandingkan unsur intrinsik dan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Jadi nanti kemarin kali sudah mempelajari unsur intrinsiknya dan nilai-nilai dari hikayat. Sekarang kita akan mempelajari unsur intrinsik dan nilai-nilai dari cerpen. Jadi nanti kalian cari unsur intrinsiknya dan nilai-nilainya di cerpen kalian terima yang ada di sana. Kemudian nanti kalau sudah ketemu kalian bandingkan dengan hikayatnya. Nanti itu kalian akan menemukan perbedaannya di mana, persamaannya di mana antara cerpen dengan hikayat. Dari segi nilai-nilai dan unsur intrinsiknya. Karena kan sama-sama karya sastra. Kalau hikayat itu karya sastra yang bagaimana? Maksudnya karya sastra yang berbentuk prosa dan merupakan karya sastra lama atau baru? Ya lama. Kalau cerpen karya sastra yang berbentuk prosa baru ya sudah. Jadi karya sastra lama dan baru seperti itu. Kemarin sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan, sudah habis selesai ya untuk unsur intrinsik dan nilai-nilai hikayat si miskin. Nah hari ini kami akan membentuk kelompok. Jadi yang unsur intrinsik dan nilai-nilai dari cerpen nanti dikerjakan berkelompok. Kalau sudah berkelompok nanti kalian bandingkan. Jadi kemarin pekerjaan ini kemarin yang hikayatnya. Tapi dibandingkan gimana sih perbedaannya, persamaannya gimana dari segi nilai-nilai dan hikayatnya. Dan apa itu unsur intrinsiknya? Nah ini jumlahnya 29. Ini akan berkelompok menjadi 7. Nanti berarti ada satu kelompok yang isinya 5 anak ya. Silakan dari sana berhitung 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baca dulu. Tadi berapa? 4. Silakan langsung berkelompok sesuai nomornya. Nanti nomor 1 adalah kelompok 1, nomor 2 adalah kelompok 2. Silakan. Nah diputar porsinya tidak harus sudah 5 sini juga boleh. Silakan cepat biar waktunya sudah selesai nanti. Tugasnya yaitu menemukan unsur intrinsik dan nilai-nilai cerpen kalian tema. Temanya apa sih sebenarnya ya? Yang tema, alur, kemudian amanah dipisah dengan buktinya. Seperti itu. Kalau yang latar gimana? Latar dari sana 2 saja. Yang di situ betul ada tuh jadiannya. Silakan. Ini satu kelompok 1 tugas saja. Ya. Trista Adeli, bisa diambil bukunya. Nah, satu kelompok 1 buku. Tadi terakhir kelompok berapa? Nomor 7. Terakhir tadi. 2. Berarti masuk kelompok 3 ya, Mbak? Monica. Nggak maju. Silakan bisa dicek lagi namanya apa Mbak? Belum dibaca? Coba cek lagi aja. Ini nanti bagaimana itu si apinya di situ? Nah, berarti ini kalau berapa? Berapa kamu tanya ya? Maksudnya dua saja yang ditulis ya. Terus latarnya latar tempatnya tidak usah terlalu banyak. Dua saja. Ini maksudnya banyak sekali.
Nanti kalau sudah kamu dibandingkan sama kerja yang kemarin, dan gimana persamaan? Kamu mau saya mas ini? Yang saya kamu itu pasal mana terlalu sebulan jadi tempat waktunya. Tadi kan bisa. Nah, ya, jangan kalau sana, aku ingin komunikasi sama aku, nanti bisa. Sudah sampai rumah saja, sudah? Sudah ditulis ya. Iya, oh ini benar kok ya? Iya. Rivalnya dari? Iya. Ada yang saya. Ya, tak sebutin mal. Gembira. Ada yang masih di mana dia ini? Apa sih? Sampai mana lagi? Oh ya, Siapnya kan seneng banget sekali.
sampai si Arya itu kan kita si Arya kan kemudian sampai kalau kita cari pas sampai tapi lumayan merah sedikit aku nah kayak kalian ketemu sama seorang pejalan hatinya jadi kamera bisa kata itu kalau yang pada itu dari mana baik kapan kali orang sama aja beda apa sama aja sama-sama jadi konsentrasi ya sama orang semua kan ada semua kan tapi kalau porsinya itu lebih banyak ini udah ada yang tulisan ini bisa 2 buku ini kita udah mau rasa gimana aku tahu dengan berani kalau dilihat kemarin kan sampai 4 ya berarti kan masih bicara bilangnya sendiri kan nanti temanya sama ada temanya 2 nanti berbeda teman-teman terus kalau alatnya ada semua ya sudah padanya udah biasanya bilang kalau bicara orang kali ini nah ya sih sama kan nah ini kan ada dengan baik jadwalnya kan jam kali ini ini biasa harus dibayar aduh banyak yang sudah selesai mau masih satu berarti kelompok 2 bisa sambil mempresentasikan nanti mau diberi jalannya bisa sambil ini ya dengarkan
dicetak sama-sama mulai ada tema, ya kalau sama-sama semua ada ya, semua ada sih ya. Cuma perbedaannya kalau tadi di tentangnya saja ya, di saya tadi menggunakan orang ketiga juga ya kata iya, ada kata iya kan. Kemudian kalau di teman banyak orang ada juga nama juga menggunakan kata waktu ya. Kemudian esensinya kalau di teman hanya memiliki beberapa nilai saja, sedangkan di saya memiliki banyak nilai yang terkandung. Itulah perbedaan yang bersamanya. Ada yang kita kan? Baik, yang belum selesai bisa diselesaikan nanti untuk berikutnya bisa yang sudah selesai bisa difokuskan. Kita bisa kembali ke tempat-tempatnya masing-masing. Kalau di sudah kita bedakan ya antara definisi hikayat dengan teman ya. Jadi kalau di hikayat itu banyak sekali nilai yang terkandung. Jadi situ banyak nilai atau pembelajaran yang bisa kalian atau pesannya itu banyak. Tapi kalau di Nampel hanya ada beberapa. Tapi kalau dari segi definisi semua memiliki. Untuk selanjutnya ini kan penilaian ya. Jadi nanti kalian persiapkan untuk penilaian akhir semesternya. Nanti materinya dari bab pertama yaitu masih apa bab pertamanya? Iya, teks sama yang satu pasti betul. Yang kedua? Bukan, yang kedua apa materi yang kedua? Pakai A, depannya. Teks ya, teks anekdot. Kemudian yang ketiga? Ini tadi apa? Teks hikayat. Nah, itu materinya. Jadi ada 3 bab. Teks sama yang satu pasti, teks anekdot dan teks hikayat. Ada pertanyaan mungkin? Sudah paham ya, sudah tahu ya. Kalau di teks hikayat tadi memiliki banyak nilai-nilai seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan antara cerpen dan hikayat. Nanti untuk materi-cerpen akan diperdalami di kelas 11 nanti. Cerpen kalian ya, tahu. Baik, waktunya sudah habis. Salah satu bisa beri soal. Siapa yang ditahan? Siap, Kak. HP-nya ditahan dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan untuk kamu tak. Jangan lupa baca nanti di sampul lagi dulu. Ya. Terus sampah-sampahnya yang kira-kira masih punya sampah silakan dibuang. Ya. Selamat pagi, Budia. Selamat pagi, bagaimana Bu Meni? Kalian bisa disampaikan pada kesempatan hari ini? Saya akan menyampaikan pada kesempatan hari ini untuk pembelajaran hari Jumat lalu di kelas saya dengan materi hikayat. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan dari unsur intrinsik dan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Baiklah, ini berarti soal pembelajaran yang hari Jumat kemarin itu ya tentang hikayat dan cerpen. Dari tujuan pembelajaran itu, Bu Meni ingin siswa itu mencapai apa? Jadi saya ingin siswa itu mengetahui persamaan dan perbedaan unsur intrinsik dan nilai-nilai yang ada di hikayat dan cerpen. Jadi kalau di hikayat itu seperti apa, di cerpen itu seperti apa. Selama ini siswa sudah tahu belum seperti itu? Maksudnya perbedaan dan strategi Bu Meni untuk anak supaya bisa memahami itu. Strategi saya di dalam kelas siswa saya bentuk kelompok. Kelompoknya itu saya bentuk saya sendiri. Jadi biasanya saya menyuruh siswa untuk berhitung. Kan tempat duduknya pasti berbeda. Jadi saya siswa itu suruh berhitung. Kemudian nanti sesuai nomornya nomor 1 berarti nanti ada nomor 1 sampai seterusnya.
tujuan dari unit tujuan pembelajaran itu tercapai dari proses yang kemarin? Tujuannya tercapai itu mah karena kondisi kelasnya ya Bu. Kemarin itu kan kondisi kelasnya ya karena di ruang rambut kemudian kurangnya meja, kemudian siswa itu kan ada yang lesnya dan segala macam. Meskipun dalam kegiatannya siswa itu aktif, cuma waktunya itu menjadi lebih panjang seperti itu. Jadi hanya 2 kelompok saja yang bisa sampai presentasi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya pembelajaran itu sudah tercapai, cuma karena ada kendala-kendala itu. Menurut Bu Meni, yang idealnya itu kelas itu seperti apa? Ya, idealnya yang jelas harus ada meja dan kursinya seperti Luas, itu. ya, luas untuk anak itu. Iya. Ya, melakukan ekspresi. Ya. Kalau menurut Bu Meni, sebelum dilakukan pembelajaran yang seperti kemarin itu, anak untuk mencapai tujuannya itu kira-kira dari ring 1 sampai 10 berapa? Sebelumnya ya sebelum ya sebelum ada di ring 6 sampai 7. setelah dengan metode yang disampaikan Bu Meni itu di di angka 8 setengah seperti itu. terus untuk harapannya Bu Meni untuk kedepannya akan seperti apa? Saya ya nanti dengan kondisi kelas yang lebih nyaman, jadi nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sepenuhnya. Meskipun lain sebenarnya sudah tercapai, tapi belum seluruhnya siswa itu bisa tampil untuk presentasi seperti itu. Kan hanya 2 kelompok kemudian saya mengumpulkan. Gitu. Kalau menurut Bu Meni bisa untuk mencapai itu ada saran atau apa misalnya untuk supaya kelas itu menjadi nyaman dan bisa tercapai itu Kalau saya mungkin bisa mencari kelas yang kosong, tapi kalau penuh kan juga tidak bisa ya. Jadi nanti saya bisa inilah Bu, mungkin untuk teksnya saja yang karena hikayat itu kan memang teksnya itu menggunakan bahasa Melayu klasik ya. Nanti saya bisa mencari teksnya itu yang istilahnya tidak terlalu banyak bahasa Melayu seperti itu. Kalau kedepannya saya juga ingin tidak hanya melalui teks saja, tapi dalam bentuk video. Jadi mungkin kan anak lebih istilahnya lebih tertarik kalau dalam bentuk video seperti itu. bagus ya rencananya Bu Meni ya. Jadi kemarin juga saya lihat sudah aktif kelasnya ya. Itu juga karena keterbatasan ruangan itu jadi hanya targetnya mungkin semua kelompok maju tapi hanya 2 kelompok yang maju. Jadi semoga dengan rencana-rencana Bu Meni yang seperti tadi target kedepannya bisa terlaksana. Jadi saya harap di pertemuan kita yang besok saya bisa melihat perkembangan itu ya Bu Meni ya. Jadi untuk mencapai targetnya Bu Meni itu Bu Meni membutuhkan seseorang untuk membantu. Mungkin siapa atau mungkin Bu Meni bisa menentukan kelas yang nyaman itu kepada siapa? Kalau kelas yang nyaman mungkin ada wakil kurikulumnya ya seperti biasa. Jadi nata ruangannya. Tapi kan sebenarnya juga belajar kalau memang tidak bisa ya saya berdiskusi dengan MGMP sekolah gitu. Ada MGMP sekolah kemudian saya menyampaikan misalnya dari seperti ini bagaimana. Mungkin resolusi untuk pembelajaran yang lain mungkin ada yang karena kelasnya tidak nyaman terus ada solusi lain mungkin ada pembelajaran dengan metode seperti apa? Solusi lainnya selain di kelas ya. Jadi nanti anak diajak keluar ya, yang mungkin yang lebih istilahnya kalau di luar kan misalnya bisa di perpustakaan seperti itu, atau mungkin di sela-sela ini kan anak bisa menulis pakai ini ya, ada itu kan ada kayak buku yang panjang ya, itu mungkin siswa lebih mudah lah seperti itu. Jadi tidak dibatasi lagi saja. anak juga lebih ini ya, kalau di luar itu mungkin lebih
ada target tidak untuk melaksanakan bahasa itu? Nanti untuk bab selanjutnya kan tentang negosiasi, misalnya ininya itu siswa melihat praktek langsung negosiasi seperti apa, jadi siswa kayak jadi biar tahu negosiasi yang ada di apakah sama juga atau juga. Baik, ini saya sudah. Kira-kira masih ada lagi yang mau disampaikan? Cukup kemudian Saya belajar banyak dari Bu Ning ya. Baik untuk pembelajaran kemarin, semoga apa yang menjadi rencana Bu ini bisa terlaksana. Murid juga bisa lebih aktif ya, bisa lebih tujuan kita juga tercapai. sama itu ya. Demikian praktek coaching kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.